Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali masih di dalam pembahasan mengenai ilmu fikih. Tapi pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini ialah mengenai tata cara sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, sholat gerhana dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah khusuf dan juga kusuf. Kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama. Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan sama-sama disebut dengan kusuf dan juga khusuf. Namun, masyhur juga di kalangan para ulama penggunaan istilah khusuf untuk gerhana bulan dan juga kusuf untuk gerhana matahari. Kusuf adalah peristiwa di mana sinar matahari menghilang baik sebagian ataupun total pada siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antara bumi dan matahari. Sedangkan khusuf adalah peristiwa di mana cahaya bulan menghilang baik sebagian ataupun total pada malam hari karena terhalang oleh bayangan bumi karena posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari. Sholat gerhana adalah sholat sunnah muakkadah yang ditetapkan dalam syariat Islam sebagaimana para ulama telah menyepakatinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Artinya, dan dari sebagian tanda-tandanya adalah adanya malam dan siang serta adanya matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari ataupun bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya. Quran Surah Fussilat ayat 37. Maksud dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada yang menciptakan matahari dan bulan adalah perintah untuk mengerjakan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Selain itu juga dalilnya ialah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yanqasifani limauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebuah tanda dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang ataupun kelahirannya. Bila kalian mendapati gerhana, maka lakukanlah sholat dan berdoalah hingga selesai fenomena itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Selain itu juga ada hadis, "Lamma kasafati syamsu ala ahdi Rasulillahi nudiya inna sholata jami'atun." Ketika matahari mengalami gerhana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang dipanggil sholat dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Hadis riwayat Bukhari. Sholat gerhana disyariatkan kepada siapa saja, baik dalam keadaan mukim di negerinya ataupun dalam keadaan safar, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, atau diperintahkan kepada orang-orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Namun meski demikian, kedudukan sholat ini tidak sampai kepada derajat wajib, sebab dalam hadis lain disebutkan bahwa tidak ada kewajiban selain sholat 5 waktu. Pembahasan selanjutnya mengenai hukum sholat gerhana. Para ulama membedakan antara hukum sholat gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Para ulama umumnya sepakat mengatakan bahwa sholat gerhana matahari hukumnya sunnah muakkadah, kecuali madhab al-Hanafiyah yang mengatakan hukumnya wajib. Jumhur ulama yaitu madhab al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan juga al-Malikiyah berketetapan bahwa hukum sholat gerhana matahari adalah sunnah muakkadah.
Sedangkan madhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa sholat gerhana matahari hukumnya wajib. Teman-teman sekalian, sedangkan dalam hukum sholat gerhana bulan, pendapat para ulama terpecah menjadi 3 macam. Antara yang mengatakan hukumnya hasanah, yang kedua hukumnya mandubah, dan yang ketiga hukumnya sunnah mu'akkadah. Madhab Al-Hanafiyah memandang bahwa sholat gerhana bulan hukumnya hasanah atau bagus untuk dilaksanakan. Sedangkan madhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa hukum sholat gerhana bulan adalah mandubah, yaitu disunatkan. Untuk madhab Asy-Syafi'iyah sendiri dan juga Imam Hambali berpendapat bahwa hukum sholat gerhana bulan adalah sunnah mu'akkadah. Sholat gerhana matahari dan bulan dikerjakan dengan cara berjamaah, sebab dahulu Rasulullah SAW mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Sholat gerhana secara berjamaah dilandasi oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Namun, sholat gerhana dilakukan tanpa didahului dengan adzan atau iqamat. Yang disunnahkan hanyalah panggilan sholat dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Lamma kasafati syamsu ala ahdi Rasulillahi nudiya inna sholata jami'atun. Ketika matahari mengalami gerhana di zaman Rasulullah SAW, orang-orang dipanggil sholat dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Hadis riwayat Bukhari. Namun untuk tata caranya, sholat ini boleh juga dilakukan dengan sir, merendahkan suara, maupun dengan jahar, yaitu mengeraskan suara. Juga disunnahkan untuk mandi sunnah sebelum melakukan sholat gerhana, sebab sholat ini disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Pembahasan selanjutnya mengenai khutbah di dalam sholat gerhana. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum khutbah pada sholat gerhana. Menurut pendapat Asy-Syafi'iyah, dalam sholat gerhana disyariatkan untuk disampaikan khutbah di dalamnya. Khutbahnya seperti layaknya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga khutbah pada hari Jumat, pada sholat Jumat. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiyya lamma faragha minas sholati qama wa khataban nasa fahamidallaha wa asna alaihi summa qala inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi azza wa jalla la yukhsafani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya ketika Nabi Muhammad SAW selesai dari salatnya, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia dengan memuji Allah. Kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebuah tanda dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang atau kelahirannya. Bila kalian mendapati gerhana, maka lakukanlah salat dan berdoalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam khutbah itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bertaubat dari dosa serta untuk mengerjakan kebajikan dengan bersedekah, doa, dan istighfar. Sedangkan menurut Al-Malikiyah, beliau mengatakan bahwa dalam sholat ini disunahkan untuk diberikan peringatan kepada para jamaah yang hadir setelah sholat, namun bukan berbentuk khutbah. Al-Hanafiyah dan juga Al-Hanabilah juga tidak mengatakan bahwa dalam sholat gerhana ada khutbah, sebab pembicaraan Nabi Muhammad SAW setelah sholat dianggap oleh mereka sekedar memberikan penjelasan tentang hal itu. Dasar pendapat mereka adalah sabda Nabi Muhammad SAW, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبَّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا. Bila kalian mendapati gerhana, maka lakukanlah sholat dan berdoalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan untuk disampaikannya khutbah secara khusus.
Perintah beliau hanya untuk sholat saja dan tanpa menyebut khutbah. Adapun bagaimana bentuk teknis dari sholat gerhana, para ulama menerangkan berdasarkan nas-nas syar'i sebagai berikut. Pertama, sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat. Masing-masing rakaat dilakukan dengan 2 kali berdiri, 2 kali membaca qiraah surah Al-Quran, 2 ruku dan 2 sujud. Dalil yang melandasi hal tersebut adalah dari Abdullah bin Amr berkata, tatkala terjadi gerhana matahari pada masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang diserukan untuk sholat as-sholatu jami'ah. Nabi melakukan 2 ruku dalam 1 rakaat, kemudian berdiri dan kembali melakukan 2 ruku untuk rakaat yang kedua. Kemudian matahari kembali nampak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, belum pernah aku sujud dan ruku yang lebih panjang dari ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, sholat gerhana termasuk jenis sholat sunnah yang panjang dan lama durasinya. Di dalam hadis disebutkan tentang betapa lama dan panjangnya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kasapatis syamsu ala ahdi Rasulillahi fasalla rasuli wan nasu ma'ahu faqama qiyaman tawilan nahwan min suratil baqarati summa raka'a ruku'an tawilan summa qama qiyaman tawilan wa huwa duna qiyamil ula summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'il awal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat bersama-sama dengan orang banyak. Beliau berdiri cukup lama, sekira panjang surat Al-Baqarah. Kemudian beliau ruku cukup lama, kemudian bangun cukup lama. Namun tidak selama berdirinya yang pertama. Kemudian beliau ruku lagi dengan cukup lama, tetapi tidak selama ruku yang pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih utama lagi, bila pada rakaat pertama, pada berdiri yang pertama setelah surat Al-Fatihah dibaca surat Al-Baqarah dalam panjangnya. Sedangkan berdiri yang kedua masih pada rakaat pertama dibacakan surat dengan kadar sekitar 200-an ayat, seperti surat Ali Imran. Sedangkan pada rakaat kedua, pada berdiri yang pertama dibacakan surat yang panjangnya sekitar 250-an ayat, seperti surat An-Nisa. Dan pada berdiri yang kedua dianjurkan membaca ayat yang panjangnya sekitar 150-an ayat, seperti surat Al-Ma'idah. Dan juga di dalam sholat gerhana disunnahkan untuk memanjangkan ruku dan sujud dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada 2 ruku dan sujud rakaat pertama maupun pada 2 ruku dan sujud pada rakaat kedua. Yang dimaksud dengan panjang di sini memang sangat panjang, sebab bila dikadarkan dengan ukuran bacaan ayat Al-Quran bisa dibandingkan dengan membaca 100 bahkan sampai 50-an ayat dari surat Al-Baqarah. Teman-teman sekalian, untuk pembahasannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.